Hai, welcome back di ulasan.id. Kembali lagi bersama gue TJ, dan kali ini gue akan memberikan tips bagaimana cara merakit PC gaming. Merakit PC gaming itu agak cukup sulit karena membutuhkan perencanaan yang sangat baik sekali. Nah, karena kualitas dan performa dalam gaming itu membutuhkan hardware yang sangat tepat sekali. Sistem requirement dalam sebuah gaming biasanya membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi. Nah, kira-kira seperti apa? Mari kita lihat tips berikut ini. Oke, prinsip utamanya yang pertama adalah nomor satu, budget. Jadi, budget berapa yang kalian punya? Apakah budget kalian di bawah 10 juta untuk merakit PC yang dengan spesifikasi yang rendah, atau dengan budget 10-20 juta dengan spesifikasi sedang, atau di atas 20 juta untuk spesifikasi yang tinggi. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jadi maksudnya tuh jangan kayak nafsunya gede tapi budgetnya kurang. Contoh, misalkan kalian punya budget 7 jutaan, kemudian kalian mau angan-angannya pengen punya VGA card dengan GTX 1080. Nah, yang notabene harganya udah di atas 10 juta. Berarti kan harganya udah nggak make sense nih dengan budget kalian, dengan VGA kalian. Jadi carilah komponen PC sesuai dengan budget kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah PC yang kalian pakai, sekarang akan dipakai di masa yang akan datang juga. Jadi seperti kita tahu sebenarnya perkembangan dari gaming itu grafiknya sangat cepat banget, kemudian juga dari sisi seperti VGA, CPU, dan motherboard itu perkembangan juga sangat cepat. Nah, jadi kalau misalkan kalian membeli dengan budget yang rendah, kemudian kalian otomatis kalian akan bermain game dengan setting yang cukup rendah juga. Kemudian kalau suatu saat kalian punya budget lebihan, kalian bisa mengupgrade entah itu dari VGA card atau prosesor kalian. Nah, ini juga ada salah satu dari kelebihan PC dibandingkan dengan laptop. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tips dalam memilih prosesor yang pertama. Nah, jadi kalau untuk merakit PC gaming, usahakan untuk core-nya di atas 4 core, atau bisa juga dengan 2 core 4 thread, yang contohnya untuk saat ini mungkin yang lagi beredar, yang paling lagi populer adalah G4560. Nah, kemudian juga kalian juga bisa mengecek ranking prosesor yang ada di atas ini linknya, atau kalian bisa mengklik banner yang ada di halaman prosesor di entercomputer.com. Oke, kalau untuk tips dalam memilih VGA card, seperti kita tahu saat ini VGA card yang lagi beredar adalah di antara AMD dan Nvidia. Nah, jadi sini dua-duanya cukup baik. Dan yang pasti kalian harus perhatikan seperti generasi dari VGA tersebut, kemudian juga kalian perhatikan dari memori clocknya juga, kemudian perhatikan juga dari core clocknya dan dari garansinya, itu yang paling penting. Nah, atau kalian bisa juga untuk melihat ranking dari VGA card, bisa kalian lihat di atas ini linknya, atau kalian bisa mengklik banner yang ada di halaman VGA di entercomputer.com. Oke, sedangkan tips untuk motherboard adalah pastikan kalian membeli motherboard yang soketnya sesuai dengan prosesor kalian. Nah, jadi contohnya misalkan kalian membeli prosesor yang soketnya adalah LGA 1151, kemudian pastikan juga untuk membeli motherboard yang soketnya LGA 1151, jangan soketnya LGA 1150 gitu. Jadi harus match. Berikut adalah tips untuk memori RAM. Nah, jadi seperti kita tahu saat ini yang beredar adalah memori dengan jenis DDR3 dan DDR4. Jadi kalian kalau mau beli harus cocok dengan motherboardnya. Jadi kalau kalian beli RAM dengan DDR3, pastikan motherboard yang kalian beli juga bisa soketnya untuk DDR3. Begitu juga dengan DDR4. Nah, dan untuk RAM minimal usahakan di atas 8 GB. Dan bila beli memori di atas 2400 MHz, belilah untuk motherboard dengan chipset yang awalannya Z, karena kalau di bawah itu memori kalian tidak akan terbaca. Oke, sedangkan untuk SSD dan hard disk untuk media penyimpanannya, kalian juga untuk yang budgetnya agak ngepas, kalian bisa beli hard disk dengan kapasitas kalau bisa minimal adalah 1 TB. Nah, jadi kalian bisa menyimpan cukup banyak game, tapi kalau untuk budget lebih, kalian bisa membeli SSD yang udah pasti jalannya jauh lebih cepat daripada hard disk. Sedangkan tips untuk power supply, kalau bisa kalian jangan memakai power supply bawaan dari sebuah casing. Nah, jadi kalau bisa beli yang baru. Usahakan ya, kalian membeli power supply dengan yang ada sertifikat 80+, baik itu mau bronze minimal, gold, platinum kalau bisa. Kemudian sebagai daya tambahan, kalau bisa kalian membeli power supply dengan menambahkan daya sekitar 50-100 watt
dari daya yang dipakai, karena mungkin suatu saat kalian mau mengupgrade entah itu prosesor kalian atau VGA kalian, jadi kalian membutuhkan daya yang lebih. Atau kalian masih bingung, kalian bisa mencoba untuk kalkulator PSU yang ada di simulasi entercomputer.com. Oke, sedangkan tips untuk casing adalah pastikan casing kalian mempunyai tempat untuk kabel manajemen. Nah, kemudian juga untuk bisa sirkulasi udara cukup baik dan bisa menambahkan beberapa fan. Nah, kemudian juga carilah otomatis kalian juga membeli casing harus cocok dengan motherboardnya. Kemudian kalau untuk gaming gearnya kalian bisa mencoba belilah yang benar-benar nyaman buat kalian. Terus jangan terlalu kayak RGB atau mahal, yang pasti enak di tangan pada saat kalian memainkan gaming kalian. Sedangkan tips untuk fan adalah usahakan kalian untuk bisa membeli fan yang cukup baik, karena fan itu sangat berguna sekali untuk menjaga sirkulasi udara yang ada di dalam PC kalian agar kondisi CPU kalian bisa terjaga dengan baik sehingga tidak panas berlebihan. Hal yang wajib ditambahkan yang patut kalian pertimbangkan adalah yang pertama, nomor satu, RGB. Apakah kalian perlu RGB? Nah, jadi seperti kita tahu, user banyak banget yang terlena dengan keindahan namanya RGB. Ya, kita wajar sih sebenarnya, siapa sih yang nggak pengen punya PC keren. Tapi yang paling kita fokuskan utama adalah performa dari sebuah PC gaming. Nah, jadi lebih baik budget kalian fokuskan untuk VGA dan prosesor kalian. Poin yang kedua adalah membuang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, seperti kita tahu sekarang banyak banget game-game yang online, jadi tinggal download aja sehingga tidak membutuhkan optical drive. Jadi itu bisa menghemat budget kalian. Dan yang paling ketiga adalah beli Windows. Ya, karena seperti kita tahu pada saat kalian merakit PC gaming kalian nggak dapat Windows, jadi kalian harus beli lagi terpisah. Oke, begitulah tips rakit PC gaming dari tim Ulasan Adi. Atau kalian bisa juga baca artikelnya, ada di kolom description di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di tips berikutnya bersama gue TJ. Bye.